Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, pada subuh ini saya ingin lanjutkan kajian kita mengenai tauhid. Kita telah membahas tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas syahadat yang kedua. Kita sudah memahami apa itu asyhadu, ya. Asyhadu itu bukan hanya berarti saya bersaksi, ya. Ini karena bahasa Indonesia keterbatasannya, sehingga yang ditulis akhirnya artinya saya bersaksi, ya. Padahal makna syahadat dalam Al-Quran yang sebagaimana telah kita bahas, ini saya review sedikit, ya. Asyhadu itu bermakna ada 3 minimal yang sudah kita bahas. Yang pertama, asyhadu bermakna saya paham, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilm qa'iman bil qist. Telah bersyahadat Allah bahwa sungguhnya tidak ada ilah kecuali hanya Dia. Telah bersyahadat juga para malaikat, dan telah bersyahadat juga ulul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu, pemahaman. Jadi karena kita bukan malaikat, ya, maka satu-satunya kesempatan kita bersyahadat adalah ulul ilm, mereka yang memiliki pemahaman atau ilmu. Jadi ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maknanya saya paham bahwa sungguhnya tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Kita telah membahas juga apa makna ilah itu, ya, bahwa Allah adalah al-ma'bud yang diabdi, al-marhub yang ditakuti, kemudian al-marhub yang diharapkan, al-mahbub yang dicintai, dan al-hakim yang ditaati segala aturannya. Inilah makna ilah, ya. Maka ketika iblis tidak mau mentaati Allah dalam perintahnya, iblis divonis kafir. Walaupun dia mengakui Allah itu adalah Tuhan semesta alam, walaupun iblis tahu Allah lah yang menciptakan dia dan menciptakan seluruh makhluk, walaupun iblis juga berdoa kepada Allah minta supaya dipanjangin umurnya sampai hari kiamat, ya. Jadi mengakui Allah sebagai Rabb, pencipta semesta alam, belum cukup untuk disebut sebagai muslim. Berdoa pada Allah belum cukup disebut sebagai seorang muslim, karena ternyata iblis juga berdoa pada Allah dan Allah memvonis iblis itu kafir, ya, wa kana minal kafirin. Kenapa? Karena iblis tidak mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang ditaati dalam hidupnya. Disuruh sujud pada Nabi Adam, dia tidak mau, ya. Aba wastakbar, dia malas dan dia sombong menentang perintah itu. Nah, ini makna pertama dari syahadat asyhadu, artinya saya memahami. Alhamdulillah kita sudah membahas bukan hanya la ilaha illallah, kita telah membahas juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna Rasulullah dalam kalimat syahadat tersebut? Apa definisi Rasul? Apa tugas-tugas Rasul? Dan yang paling penting, apa wajibuna nahwar Rasul, kewajiban kita terhadap Rasul. Karena syahadat ini memiliki konsekuensi. Dia bukan hanya dilafazkan di mulut, dia bukan hanya kalimat zikir yang kita ulang-ulang, tetapi dia harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Dia harus menjadi dasar pengambilan keputusan kita dalam persoalan apapun. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ini makna yang pertama dari syahadat, memahami. Makna yang kedua adalah sebagaimana tadi ada konsekuensi dari la ilaha illallah dan konsekuensi dari Muhammadar Rasulullah, maka syahadat juga bermakna sumpah atau janji. Al-qasmu, sumpah, ya, sumpah atau janji.
ketika kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya kita berjanji, saya bersumpah tidak akan ada ilah selain Allah dalam hidup saya. Saya bersumpah akan menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah dalam hidup saya. Apa artinya menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah? Kita tidak mau beribadah kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita tidak mau membina keluarga kecuali sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, sebagai role model, sebagai acuan dalam kehidupan kita. Tentu untuk itu kita harus mengenal siapa Nabi kita itu. Kita harus memahami seperti apa sirah nabawiyah itu, seperti apa cara hidup Nabi dan lain-lain. Kita harus mengenal benar Nabi kita. Jangan cuma mengenal calon wali kota ya, nggak penting itu, nggak ditanya di akhirat, nggak ditanya di alam kubur ya. Yang ditanya itu Rasulullah. Ente kenal nggak ini? Kalau nggak kenal jadi persoalan tuh ya. Kenapa? Karena syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya bukan berarti nggak boleh kenal calon wali kota, ya boleh ya. Jadi maksud saya bagaimana kita ini ya. Kalau soal wali kota kita kenal habis-habisan. Kalau giliran Nabi kita malah tidak tahu dan tidak kenal ya. Terutama ajarannya, risalahnya. Kenapa? Karena ini ikatan kita dengan Rasulullah. Kita mengikat diri dengan Rasulullah melalui syahadat. Jadi ikatan kita dengan Rasul itu bukan ikatan keturunan ya. Pak Yusuf aslinya orang Jawa ya. Asli Jawa Pak. Nggak ada darah-darah Nabi gitu. Nggak ada ya. Nggak apa-apa ya. Bukan berarti kemudian orang Jawa nggak bisa berikatan dengan Rasulullah. Bisa. Dengan apa? Menerima risalahnya. Paman Nabi yang dari umur 8 tahun Rasulullah itu mengasuh Nabi sampai menikahkan Nabi, sampai beliaulah yang mendidik sebagai apa ya, ayah angkat dari Nabi mungkin ya, yaitu paman Nabi Abu Thalib. Itu meninggal tidak mau menerima risalahnya. Jadi yang dibela, yang dilindungi, yang didukung selama ini bukan Muhammad Rasulullah, akan tetapi Muhammad bin Abdillah. Apa bedanya? Muhammad bin Abdillah ini keponakan tersayang yang memang dia harus lindungi, tetapi Muhammad Rasulullahnya enggak, sehingga risalahnya enggak diterima. Tadi saya baca surah Al-Fath, surah ke-48 ayat 27, 28 dan terakhir 29 ya. Muhammadur di ayat 29-nya, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama dengan dia, asyidda'u 'alal kufar, keras tegas terhadap orang kafir atau terhadap kekufuran, ruhama bainahum, berkasih sayang antar sesama mereka. Tarahum ruk'an sujadan, engkau akan melihat mereka ruku' dan sujud ya. Sering ke Masjid Al-Hikmah misalnya ya. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, mencari ridho Allah dan yabtaguna fadlan minallah, mencari fadilah ya, kemuliaan pemberian dari Allah, waridwana, dan keridhoannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, kau akan lihat di wajah mereka bekas tanda sujudnya. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil, itulah perumpamaan mereka di Taurat dan perumpamaan mereka di Injil. Beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa walladzina ma'ahu di situ ya para sahabat Nabi itu yang menyertai Nabi. Ya itu benar. Akan tetapi bukan berarti kita tidak bisa termasuk di dalamnya. Walladzina ma'ahu, dan yang membersamai Nabi Muhammad itu insya Allah bisa kita juga nih ya. Selama apa? Selama kita memegang risalah yang diberikan oleh Rasulullah itu. Para sahabat sempat diceritakan oleh Rasulullah itu ya, bahwa Rasulullah kagum pada kelompok yang nanti akan datang ya. Kalau para sahabat jelaslah beriman pada Rasulullah karena bersama Rasulullah ya.
Ini nggak pernah ketemu Nabi, datangnya belakangan, tinggalnya jauh dari Nabi. Nabi di Mekah, di Madinah, kita di Renijaya, ya. Jauh, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngelihat. 1400 tahun jarak kita dari Rasulullah. Tapi ketika kita memegang risalah itu dengan kuat, maka inilah orang-orang yang akan dikenali oleh Rasulullah nanti, dipanggil nama kita dan akan diundang ke dalam. Itulah yang membuat para sahabat itu cemburu juga. Wah, ada orang kayak gitu ya? Ada. Nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah. Tetapi kemudian begitu kuatnya. Itulah kekuatan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kalau kita tidak memahami ini dan itu cuma kita lafazkan doang tanpa kita benar-benar mengerti, maka akhirnya tidak ada perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak bersyahadat sekalipun. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sumpah janji kita dan akan kita turunkan pada anak cucu kita, insyaallah. Ya, jangan biarkan anak cucu kita tidak terikat. Nanti akhirnya kita akan dipisahkan. Kalaupun kita diterima oleh Allah, anak cucu kita enggak, gimana? Apa enggak sedih kita ini? Maka jangan itu dilepas. Kewajiban orang tua itu, para bapak terutama nih ya, adalah kewajiban nomor satunya apa Pak Yusuf? Bukan ngasih nafkah, itu nomor 2, nomor 3. Nomor satunya mengenalkan Allah dan Rasul pada anak-anak kita. Ada ibu disebut oleh Rasulullah sebagai al-ummahat madrasatul ula. Para ibu inilah sekolah pertama bagi anak-anak. Jadi bapaknya kepala sekolahnya gitu. Jadi nggak bisa nih kalau nggak kemudian kerjasama dua-duanya. Nah, sumpah ini memang harus ditegakkan selama hidup. Dan yang ketiga adalah kemarin sudah kita bahas di sesi terakhir mengenai tugas Nabi ya. Asyhadu itu juga bermakna sebuah proklamasi. Proklamasi. Ketika kita menjadi muslim, kita nggak boleh diam-diam ya. Sama seperti ya kalau yang lebih rendah sedikit gitu ya, sama seperti pernikahannya. Nikah itu kan juga Pak Yusuf, masih ingat nggak? Ketika kemudian saya terima nikah, itu sebuah sumpah, janji itu, jangan main-main itu ya. Enteng ngomongnya, tapi konsekuensinya besar, ya nggak Bu? Enak aja main ngomong saya terima, tapi kemudian tahu nggak konsekuensinya? Ngerti nggak kewajibannya apa? Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, maksudnya apa? Ngerti nggak seperangkat alat sholat? Itu jaga sholatnya nih seumur hidup selama menikah, jangan sampai lepas. Mushaf Quran dan sebagainya, maksudnya apa nih mushaf dijadiin kitab apa, jadiin mahar itu maksudnya apa coba ya? Disimpan aja, ditaruh di atas lemari, nggak pernah dibuka. Bukan begitu ya, sayang ini mahar. Nggak boleh, itu untuk dibaca. Quran itu diturunkan untuk dibaca, dipahami maknanya apa dan dilaksanakan. Jadi hati-hati Pak Yusuf, kalau Pak Yusuf menikah lalu maharnya Quran, itu berarti Pak Yusuf berjanji untuk terus ngajarin. Iya, apa Quran itu gitu ya. Jangan cuma seperangkat alat sholat aja. Nah, baik, jadi sumpah, lalu kemudian yang terakhir adalah sebuah proklamasi ya. Proklamasi isyhadu bi anna muslimun, saksikanlah saya ini seorang muslim. Itu tidak hanya di mulut tetapi dalam perbuatan sehari-hari. Saksikanlah saya seorang muslim, ini minuman haram, saya tidak mau minum misalnya ya. Ada khamarnya, nggak mau saya minum. Nggak ada label halalnya misalnya, saya nggak mau beli. Tapi ini promo loh, diskon. Wah, ibu-ibu kan kalau dengar kata promo kan langsung wah promo nih. Enggak, isyhadu bi anna muslimun, walaupun promo, a'udzubillah minal promo-promo gitu ya, yang haram-haram ya, berlindung saja pada Allah. Nah, ini godaan syaitan ini. Kenapa? Karena kadang-kadang kita suka lalai juga. Maka isyhadu bi anna muslimun itu saksikan, kita nggak mau ikut korupsi karena kami adalah orang-orang yang bersyahadat. Saksikan, saya nggak mau ikut-ikutan pemilu curang misalnya karena saya orang bersyahadat. Saksikan, tunjukin saya begini karena saya orang yang bersyahadat. Itu maknanya ya. Liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Agar Rasul itu menjadi
contoh model buat kalian dan agar kalian juga menjadi contoh model buat manusia semuanya. Orang-orang non muslim itu tidak pernah baca Quran misalnya, tapi yang dikenal Pak Yusuf. Maka orang non muslim akan melihat Islam dari Pak Yusuf. Betul nggak? Kalau Pak Yusuf, oh orang Islam begitu kelakuannya ya. Sholatnya cuma 2 kali setahun, Idul Fitri sama Idul. Tapi kalau Pak Yusuf selalu ke masjid, ya, maka kemudian orang Islam tuh begitu, 5 kali ke masjid. Masya Allah ya. Sahabat ada adzan datang ke masjid. Kalau yang lagi di rumah, ya. Kalau lagi dinas keluar ya lain lagi. Nah demikian ya. Jadi inilah makna syahadat ya. Ada 3. Pertama memahami, kedua kemudian janji atau sumpah, dan yang ketiga adalah proklamasi itu apa ya bahasa ininya. Jadi sebuah ya memproklamirkan, menunjukkan, itu harus tunjukkan. Nikah kan juga harus tunjukkan. Jadi saya maaf ya Bu ya kalau saya ditanya, Ustadz apa hukumnya nikah siri? Nggak ada nikah siri dalam Islam. Nikah itu harus jahri, nikah itu harus diumumkan. Walaupun hanya dengan seekor kambing gitu ya, harus diumumkan supaya orang tahu ini istri saya gitu. Nggak boleh diem-diem Pak Yusuf. Nggak boleh, bisa nikah diem-diem ya nggak boleh tuh ya. Harus diumumkan. Talak pun begitu. Kalau udah cerai, umumkan bahwa memang udah cerai. Ya, jangan sampai nanti Pak Yusuf diem-diem, begitu Pak Yusuf meninggal ada yang datang, saya ini istri ketiganya katanya. Nah lo, ada anaknya, lalu hak warisnya juga harus dipenuhi kan? Nah, makanya harus jahri, harus diumumkan. Bukan gitu Ustaz, nikah siri itu yang tidak didaftarkan ke KUA, itu lain lagi tuh ya. Di zaman Nabi nggak ada KUA ya, tetapi karena kita hidup di negara Indonesia ini ya, penuhilah semua haknya, jangan dizolimin ya. Gampang kok ke KUA itu ya, biayanya juga murah. Jadi bukan itu maksudnya, jahri itu dijaharkan, ditunjukkan, diumumkan dengan walimah dan lain-lain ya. Jadi saya tahu, oh Pak Yusuf istrinya tiga. Ya misalnya gitu ya. Iya. Hah? Jangan dibahas itu dulu. Bahaya nih kalau dibahas itu. Nanti Pak, saya bahas syahadat dulu ya. Jadi Pak Yusufnya kalau soal itu semangat sekali. Baik ya, saya lanjutkan. Maksud saya itu untuk contoh saja bahwa syahadat itu juga nggak boleh diem-diem gitu, harus diumumkan. Ya saya Muslim. Kadang-kadang orang mengganti namanya. Ya. Tadinya namanya Cassius Clay. Setelah masuk Islam, dia mengumumkan saya bukan lagi Cassius Clay tapi Muhammad Ali. Kan itu namanya Muhammad Ali kan? Sehingga kemudian orang tahu, jangan panggil saya itu lagi. Saya Muhammad Ali katanya. Karena apa? Karena dia mengumumkan saya Muslim. Nah, yang itu di syahadat itu artinya tentu saja nggak cukup hanya dengan itu, kelakuan dia juga harus berubah. Tadinya kemana-mana suka minum khamar, sekarang nggak lagi. Kemana-mana kemudian bilang, jangan khamar terus, nggak benar itu, nggak bagus buat kesehatan aja nggak bagus. Dia menunjukkan, ya, jangan judi online terus. Saya dulu bandar, sekarang udah nggak mau lagi. Nah itu ya, dia menunjukkan itu haram. Jangan malah jadi bintang iklan, promoin judi online, kacau itu malah ya. Kayaknya nih Pak Yusuf sering ke masjid, kok jadi bintang iklan judi online ini, waduh ya. Oh ganti pasal judi. Iya dah. Habis Pak Yusuf yang ada di sini ya. Oke baik ya. Contoh aja Pak Yusuf ya, nggak apa-apa Pak Yusuf tetap. Iya. Saya lanjutin ya. Baik. Sebetulnya subuh ini saya ingin membahas karena syahadat ini rukun Islam yang pertama yang kita tahu ya. Rukun Islam. Jadi jangan lagi menyebut rukun Islam pertama membaca 2 kalimat syahadat. Bukan itu. Karena kalau disebut membaca enteng bener. Cuma baca doang, ya. Tidak ya. Rukun Islam pertama adalah bersyahadat. Berarti kita harus paham, kita harus bersumpah dan kita harus memproklamirkan. Itu rukun Islam pertama. Bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bukan membaca. Nabi nggak pernah ngajarin begitu ya. Makasih Pak. Rukun Islam yang kedua adalah apa Pak Yusuf?
Pertama bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang kedua wa iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga apa Bu? Zakat. Wa itaiz zakah. Yang keempat wa shaum Ramadan, saum di bulan Ramadan. Dan yang kelima wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabilan, haji ke Baitullah bagi siapa yang sanggup melaksanakannya. Baik, yang empat ini sholat, zakat, saum Ramadan, dan haji ke Baitullah ini adalah perkara-perkara yang kita lakukan. Dan kita tahu sholat, barusan kita sholat subuh. Saum zakat, setiap kita punya penghasilan keluarkan zakat. Nanti Ramadan menjelang Idul Fitri keluarkan zakatul fitri. Kemudian kalau dapat proyek besar nih Pak Yusuf misalnya, jangan lupa ada zakatnya di situ ya. Oh, Pak Sam aja. Ya boleh Pak Sam. Soal proyek Pak Sam ya. Ya. Keluarkan zakat, jangan lupa. Dagang ya nggak proyek lah, dagang juga boleh, itu keluarkan zakat. Nah, kemudian dan ada aturannya semua ya, ada aturannya. Dan kemudian haji apalagi ya. Bapak Ibu, empat ibadat ini, sholat, zakat, saum, haji, ada syaratnya supaya diterima oleh Allah. Syurutu qabul, syarat-syarat diterima, diterima oleh Allah. Sholat subuh misalnya syaratnya apa? Hah? Apa syaratnya Pak Yusuf sholat subuh supaya diterima oleh Allah? Apa? Nama itunya udah jelas lah, kita niatnya emang sholat subuh. Apa kira-kira Pak Sam syaratnya supaya diterima? Ya suci, oke ya, bersih dari hadas dan najis, tidak tuhur itu suci ya, tidak dalam kondisi hadas. Ya kalau hadas wudu dulu ya, kalau hadas kecil, kalau hadas besar mandi dulu gitu ya. Oke. Apalagi syaratnya kira-kira apa Pak? Bagian sini nih, apa syaratnya? Pagi hari. Hah? Pagi hari. Jangan pagi Pak, nanti jam 7 jam 8 ya pagi ya. Subuh itu ya waktunya sudah masuk, ya enggak? Salat apa Pak Yusuf? Salat subuh Ustaz. Hah? Baru jam 2. Misalnya ya, belum masuk waktu. Berarti kalau mau diterima ya sholat itu iya, kanat alal mu'minina kitaban mauqutan, sudah ditetapkan waktunya. Jadi jangan sembarangan. Sholat subuh ya di waktu subuh. Kita harus punya ilmunya, subuh itu kapan dan lain-lain. Jadi ada syaratnya ya. Zakat ada syaratnya enggak? Ada. Syarat supaya diterima. Zakatul fitri misalnya yang di akhir Ramadan itu kita keluarkan, Rasul menyebutkan syaratnya itu qabla shalah, sebelum sholat. Maksudnya apa? Sebelum sholat Id itu harus dikeluarkan ya, maka kalau setelah sholat Id itu hanya shadaqatun minas shadaqah, hanya sedekah biasa, bukan zakatul fitri. Tapi kan ini sama-sama 3,5 liter, biarin sama-sama 3,5 liter juga. Kalau dikeluarkannya habis sholat, ya saya mau zakat sekarang ya udah nggak bisa karena udah sholat. Ada aturannya. Apalagi saum Ramadan ada syaratnya nggak supaya diterima saum kita itu? Ada ya. Apa syaratnya? Ya masuk bulan Ramadan. Kalau belum Ramadan mau ngapain ya? Jangan ya. Ini ada waktunya juga ya. Lalu apalagi? Tidak makan, tidak minum setelah azan subuh misalnya. Itu juga menjadi bagian. Kalau itu kemudian dilanggar, maka tidak diterima oleh Allah saum Ramadannya itu. Haji juga begitu. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah Allah tetapkan. Ustadz, kalau hajinya bulan Dzulhijjah itu ngantrinya 12 tahun belum kelar itu katanya. Jadi kita mulai bulan Muharram aja deh kita haji. Oh, haji bulan Muharram ya? Nggak boleh. Kan kalau bulan Muharram, Safar kan sepi. Ya sepi emang belum waktunya ya. Nggak boleh, pada waktunya nanti ya. Ada syaratnya yang harus kita lakukan supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Selain niatnya, nawaitu kata Pak Yusuf, niatnya benar, caranya juga benar sesuai aturan. Pertanyaan saya,
Apakah syahadat juga ada syaratnya supaya diterima oleh Allah? Kan dia juga bagian dari rukun Islam ya. Apa syaratnya supaya syahadat kita diterima oleh Allah? Ayo, siapa yang jawab? Akal sehat maksudnya gimana? Apa syaratnya supaya kita diterima syahadatnya? Syurutu qabuli syahadatain, syarat diterimanya dua kalimat syahadat kita. Baik. Yang pertama, ada beberapa ya. Yang pertama, syarat pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahal. Ilmu, pemahaman yang akan menghilangkan al-jahal, kebodohan. Orang zaman Rasulullah dulu disebut kaum jahiliyah. Jahal itu karena dia tidak memiliki ilmu tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Mereka bukan orang bodoh yang IQ-nya rendah, bukan. Abu Jahal itu tokoh yang menentang Rasul dengan keras itu dipanggil oleh orang-orang Mekah sebagai Abul Hakam, orang yang sangat bijaksana, banyak ilmunya. Mekah itu kota internasional, tempat transitnya berbagai komoditas dalam jalur sutra dari Cina sampai ke Eropa sana ya. Maka ini bukan orang-orang sembarangan di Mekah ini, tetapi mereka disebut jahal, jahiliyah jamaknya. Karena apa? Karena mereka tidak memahami tauhid. Percuma IQ-nya tinggi, gelarnya S2, S3, tapi nggak ngerti tauhid. Itu kebodohan yang luar biasa. Maka syahadat harus menggunakan ilmu. Ya, Ibu Kartini dulu menulis surat. Ya, yang bersyahadat itu bukan cuma laki-laki, perempuan juga bersyahadat. Maka perempuan juga harus memiliki syarat agar syahadatnya diterima ya. Ditulis surat panjang, dikirim ke temannya yang orang Belanda itu. Tapi orang Belanda ini siapa namanya itu? Abendanon ya. Itu dia nggak ngerti terjemahannya yang tepat ya. Maka akhirnya diterjemahkan secara kurang tepat ya. Buku di surat-surat Kartini itu dibukukan, diberi judul apa? Habis gelap terbitlah terang. Sebetulnya itu kurang tepat karena Kartini itu mengutip ayat Quran ya. Surah Al-Baqarah ayat 257. Dua ayat setelah ayat kursi. Ayat kursi kan 255 ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Allah lah pelindung, wali, pelindung dari orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, mengeluarkan mereka minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, minaz zulumat ilan nur. Tapi karena nggak ngerti terjemahannya orang Belanda ini disebut habis gelap terbitlah terang. Bukan itu terjemahannya, tetapi mengeluarkan. Dengan apa mengeluarkan ini? Dengan ilmu. Orang yang beriman wajib memiliki ilmu. Kalau kita pikir kita itu harus sholat, yang lebih wajib lagi itu sebetulnya belajar. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat ya, sampai mati. Jadi nggak ada cerita saya udah tua Ustadz, biar yang muda-muda aja. Nggak ada kan. Selama masih ada napasnya, selama itu kita wajib untuk. Kenapa? Karena itu diantara syarat diterimanya syahadat kita. Menuntut ilmu itu, mendapatkan ilmu itu akan menghilangkan kegelapan, kebodohan. Masjid di zaman Rasulullah, dulu di zaman Rasulullah masjid itu fungsi nomor satunya bukan pusat ibadah, tapi pusat ilmu. Supaya orang datang ke masjid, dia menjadi lebih paham, tercerahkan, hilang kebodohannya, kemudian menuju cahaya. Minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan menjadi, dari nggak ngerti mana halal mana haram, sekarang jadi ngerti ini halal ini haram. Bukan cuma soal makan minum halal haram itu, bukan cuma soal makan minum, tapi halal haram juga dalam persoalan lain. Dalam mencari nafkah, ada cara cari nafkah yang haram walaupun untungnya besar. Dalam memilih pemimpin ada yang haram. Jangan main-main ini, karena Quran menegaskan itu.
Maka hati-hati, orang muslim itu orang yang sangat memahami apa yang Allah kehendaki, bagaimana yang Rasulullah contohkan. Itulah syahadat ya, dalam hidupnya. Ilmu akan membebaskan manusia minaz zulumat ilan nur. Dan ini bukan hanya udah cukup suami saya aja Ustadz yang ngaji. Ya terus ibu nggak ngaji gimana nanti kalau nggak ngerti? Ya saya mah bagaimana suami, kalau suami masuk surga saya ikut, kalau suami masuk neraka ya gimana lagi Ustadz, keseret juga lah katanya. Ada. Nah begitu ya. Itu diantara pandangan orang Jawa yang saya tolak Pak Yusuf. Pak Yusuf kan orang Jawa nih ya. Katanya istri itu swargo nulut neraka katut. Wah. Nggak gitu. Nanti hisapnya masing-masing. Dipanggil sendiri-sendiri. Boleh jadi dua-duanya selamat, boleh jadi salah satu doanya selamat. Kita nggak tahu. Karena hisabnya itu yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri menghadap Rabbul alamin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari di mana manusia tidak bisa menolong sesama manusia yang lain, walaupun itu istrinya, suaminya, bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, nggak bisa. Masing-masing sendiri-sendiri ya. Jadi hati-hati ya, kita juga harus. Di zaman Rasulullah dulu sampai ibu-ibu itu minta waktu khusus kepada Rasulullah, majelis ilmunya dipisahkan dari bapak-bapak, karena kalau lagi campur sama bapak-bapak pertanyaannya didominasi bapak-bapak melulu. Jadi ibu-ibu minta, padahal Rasul memberikan waktu khusus kepada para ibu-ibu ini untuk mengaji secara khusus kepada Rasulullah. Ya, itulah yang kemudian perlu. Jadi mengaji itu bukan cuma membaca Quran, tetapi juga memahami, dan kemudian kita jadi tahu harus ngapain kita ini sekarang ya. Syarat pertama, al-ilmu al-munafi lil jahal. Kalau kita nggak ada ilmunya, jangan ngaku-ngaku pengikut Rasulullah. Orang ente nggak ngerti kok. Ini sama seperti orang yang Pak Yusuf tiba-tiba ketemu saya di pasar pakai jas putih, ada stetoskop di lehernya. Di sini ada namanya DR Yusuf. Lah, Pak Yusuf dokter Pak, gitu saya. Sejak kapan kuliahnya di mana Pak kedokterannya? Kok tiba-tiba jadi dokter ya? Terus ada nggak ibu yang mau kalau anaknya sakit diperiksa Pak Yusuf? Ya, ini dari mana nih, nggak ada ilmunya tentang kedokteran, berani sini saya suntik apaan gitu ya? Karena apa nih? Jangan main-main, untuk jadi dokter itu harus pakai ilmu. Kuliahnya lama tuh, ya. Atau ngaku jadi tentara, tiba-tiba beli baju loreng, pakai pangkat. Tar dulu, sejak kapan ngerti ilmu kemiliteran nggak? Terampil nggak dalam soal itu? Kalau nggak jangan ngaku-ngaku tentara, ya. Dan semua yang lain. Lalu kita ngaku-ngaku muslim, padahal kita nggak punya ilmunya tentang itu. Waduh, ya. Gimana nih? Ya. Pak Sam deh, tadi Pak Yusuf dulu ya, Pak Sam lah boleh ya. Pak Sam tiba-tiba pakai baju karate, sabuk hitam, wah, jalan petantang petenteng, latihan karate nggak pernah. Ya kan nggak lucu ini. Sejak kapan Pak sabuk hitam misalnya? Nggak ada ilmunya, bahaya Pak, nanti dijajal orang di jalan kan repot Pak ya. Maka nggak bisa begitu. Kita sebagai muslim juga sama. Bagaimana kita ngaku-ngaku umat Muhammad, sementara kita nggak pernah mempelajari risalahnya dengan benar, nggak pernah serius dalam menerima risalah yang diberikan oleh Rasulullah itu. Syarat pertama ilmu. Yang kedua al-ikhlas. Nah, apa ikhlas itu artinya? Apa artinya Bu? Ikhlas Bu? Ada yang tahu nggak? Apa artinya ikhlas? Ya Pak Yusuf lah ya Pak, kasih tahu Pak, ikhlas itu apa Pak menurut Pak Yusuf? Hah? Tanpa pamrih. Itu Pak Sam ya jawabannya, tanpa pamrih. Ada lagi Pak, apa ikhlas itu kira-kira? Menerima segala yang diajarkan, nerima, ikhlas, gitu Pak. Itu ikhlas bahasa Indonesia, bahasa Arab bukan itu artinya. Ya. Ini saya ditilang polisi di jalan nih. Aduh Pak polisi jangan tilang lah, saya lagi buru-buru. Udah damai aja. Nah misalnya, kata polisinya, nih ikhlas nggak nih?
Mana ada orang ditilang ikhlas. Bukan. Itu bukan ikhlas ya. Ikhlas bukan begitu maknanya. Itu dalam bahasa Arab ridho. Ya, ridho itu menerima, ya. Senang dengan itu ridho. Ikhlas itu bukan itu artinya. Sekarang kalau itu yang Bapak bilang tadi artinya ikhlas, saya tanya lawannya kata ikhlas apa coba? Tidak ikhlas. Gampang bener ya. Kalau tadi pinter, berilmu, lawannya bodoh, ya kan? Kita jelas nih maksudnya apa berilmu itu ya. Sekarang ikhlas, lawannya apa coba? Al-ikhlas, al-munafilil, apa coba? Apa lawannya ikhlas? Apa Bu? Lawannya ikhlas apa? Jangan bilang gak ikhlas, nah itu mah. Apa lawannya ikhlas? Baik, ikhlas itu lawannya syirik. Kenapa syirik? Karena ikhlas itu artinya khalis. Khalis itu ada dalam surah Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah punya Allah agama yang khalis. Apa artinya khalis? Khalis itu murni, nggak ada campuran. Ini air murni, nggak ada campuran. Khalis ikhlas itu murni, tidak ada campuran. Maka lawannya adalah asyirik. Asyirik itu tercampur, ya. Tercampur, kena kotoran, kena apa lagi. Nah, ini kalau ini udah tercampur ini, ada air, ada teh, jadi begini, ya, tercampur. Nah, ikhlas itu yang masih murni, asli. Jadi kalau berasnya beras yang impor gitu ya, yang mahal, jangan dicampur sama beras. Ya, yang murah-murah itu ya. Kalau dicampur itu asyrok, mencampur itu begitu. Asyrok dalam bahasa Arab itu mencampur begitu ya. Dioplos, nah itu syirik. Ikhlas maknanya adalah murni ya. Maka ketika membaca surat Al-Bayyinah surat 98 di juz amma itu ayat ke-5. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka disuruh illa liya'budullah, kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Mukhlishina lahuddin hunafa, dengan mukhlisin itu dengan memurnikan agama yang lurus. Lahuddin hunafa, kita harus memurnikan agama. Maksudnya apa murni ini? Gini Bapak Ibu ya, kalau syarat pertama ilmu, maka ilmunya ini harus murni, bukan sembarang ilmu. Apa ilmu yang murni? Ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu kita nggak pernah mendengarnya langsung. Ada jarak yang begitu jauh antara kita dengan Rasulullah. Sekarang bayangin, kalau Pak Yusuf ini saya ajak ke sumber air dari Sungai Ciliwung misalnya, itu di Bogor sana Pak ya. Sumber airnya itu jernihnya luar biasa. Mungkin diminum langsung pun masih aman, masih bagus. Tapi begitu Sungai Ciliwung ini mengalir jauh ya, sampai ke Pasar Senen sana, apa itu? Gunung Sahari, tahu ya? Pasar Baru, Pasar Senen, Pasar Baru ya. Depan Pasar Baru tuh ada kali, itu Ciliwung itu ya. Mau Pak minum air situ? Ya, jangankan diminum, kena kaki aja gatal-gatal 3 hari itu ya. Karena begitu kotornya. Jadi dari yang asalnya murni, tapi sepanjang perjalanan ini bercampur berbagai macam sehingga akhirnya jadi seperti itu. Ajaran Rasulullah itu begitu murni. Sampai di kita bahaya Pak kalau kita asal telan aja. Gak usah Rasulullah yang 1400 tahun sebelumnya, ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu dengan Rasulullah jaraknya kurang lebih 600 tahun. Ketika Nabi Isa mengajarkan ajaran yang diperintahkan oleh Allah, itu ajaran tauhid, itu murni, tidak ada campuran. Tetapi kemudian orang-orang yang katanya pengikutnya Nabi Isa itu ternyata, maka dalam surah Al-Maidah ayat 100 berapa itu? 16, 114, 115, 116 dan seterusnya itu Allah memanggil Nabi Isa nanti di akhirat. Ya Isa, sini. Apakah engkau yang mengajarkan pada
umatmu untuk menyembahmu dan menyembah ibumu. Nabi Isa bilang, Maha suci engkau ya Allah, nggak pernah saya ngajarin seperti itu. Lah ini kenapa pada begini semua? Kenapa nih pada begini semua? Nggak tahu, saya nggak pernah ngajarin seperti itu. 600 tahun penyimpangannya begitu besar. Nggak pernah Nabi Isa mengajarkan itu. Sekarang kita dengan Rasulullah 1400 tahun. Kalau kita asal telan saja ilmu ini Islam tuh ngajarin begini, Islam ngajarin begini, Islam ngajarin begini. Bener nggak Islam ngajarin begitu? Bener nggak Rasulullah ngajarin begitu? Harus diperiksa, murni nggak ini dari Rasul. Kalau enggak, bahaya. Maka lihatlah banyak penyimpangan dari ajaran kita ini, bahkan yang begitu parahnya. Di Parung situ masih ada tuh orang-orang yang mengaku Islam, namanya Ahmadiyah kelompoknya itu. Pecinya sama, baju kokonya sama, tempat ibadahnya juga kayak masjid. Saya bersumpah bahwa mereka itu bukan Islam. Kenapa? Saya tahu benar dan saya pernah mengikuti mereka. Mereka itu mengakui ada nabi lagi setelah Rasulullah. Ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Nama nabinya itu Mirza Ghulam Ahmad, orang India, orang Pakistan. Dan mereka punya kitab suci lain selain Quran, namanya At-Tadhkirah. Saya udah baca itu kitab suci mereka, yang kata mereka kitab suci itu. Dan begitu mereka mengakui ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, saat itu kemudian batal syahadatnya sudah. Begitu kemudian ini dilanggar, batal syahadatnya. Walaupun pecinya kayak gini, pakai mekenah juga kayak ibu, tidak, dia bukan orang Islam lagi. Jelas gak nih kira-kira ya? Mana ada Rasulullah ngajarin begitu? Quran sudah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab misalnya, bahwa Rasulullah itu khataman nabiyyin, nabi terakhir, penutup para nabi. Enggak ada lagi nabi setelah itu. Kok berani nanti ada lagi nih di sini. Ini Syekh Yusuf katanya menerima wahyu lalu mengaku menjadi nabi, diajarin di RW 20. Waduh ya. Tapi dia bisa ini Ustaz, bisa mujizat. Mujizat apaan ya? Nggak ada deh. Itu rambutnya nggak bisa digunting. Begitu aja dibilang mujizat ya. Udahlah ya, kita tahu benar ini nggak boleh. Harus yang murni dari Rasulullah. Nggak boleh diajarin yang enggak. Apa yang kita anggap sebagai Islam itu kalau kita sekarang asal telan, itu seperti kita asal minum kali di Pasar Baru sana. Belum tentu isinya benar. Jadi gimana? Nah, adalah PDAM ini. PDAM ya. Oleh PDAM air kali itu diapain tuh? Saring lagi, diproses lagi, lalu keluarlah air PDAM. Ya, lumayan jernih lah ya, bisa diminum misalnya. Nggak tahu, dimasak dulu ya. Nah, Rasulullah meninggalkan pada kita, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, tidak akan sesat kalian selamanya kalau kalian pegang yang dua ini. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatur rasuli, kitab Allah Al-Quran ini dan sunnah ketetapan Rasulnya. Dua itulah filter buat kita supaya kita bisa menyaring apa yang kata siapapun ajaran Islam, diajarkan oleh siapapun, saring dengan dua ini, kitab Allah wa sunnatur rasuli. Saring dengan dua ini supaya kita dapat ajaran yang lebih murni. Karena syarat supaya syahadat kita diterima itu harus murni. Bukan cuma ikhlas itu soal niat, bukan, soal cara juga. Pak Yusuf ini sholat subuh ikhlas katanya, niatnya benar karena Allah 3 rakaat, ya nggak diterima lah. Gimana sih? Mau belajar dulu. Ikhlas itu bukan cuma soal niat tapi juga soal cara. Pak Sam misalnya umroh, haji ya, tawafnya berapa kali Pak Sam kalau tawaf? 7. Aduh Ustaz, saya belum tentu ke tanah suci lah, saya tawafnya 10 kali dah katanya, sekali tawaf 10 kali. Buletin aja lah, 7 mah tanggung katanya. Nggak boleh Pak. Kenapa? Karena Rasul menetapkannya cuma 7. Ente mau jadi lebih hebat dari Nabi? Nabi udah netapin begini, ente langgar. Ilmunya yang murni, ini loh yang Nabi ajarin, bukan yang itu. Yang itu tuh salah. Kita bisa dengan mudah, kalau ilmunya benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul,
maka kita bisa terlindung. Ini kan iblis nih paling demen nih, setan nih paling demen ya, godain orang yang rajin ibadah dengan cara entah niatnya dipelintir, entah caranya disesatin ya, dengan ilmu-ilmu yang ngaco itu ya. Kita pikir kita masuk surga karena kita udah beribadah, ternyata terkena, naudzubillah, terkena seperti dalam surah Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Wajah mereka tunduk ketakutan hari itu. Kenapa? Amilatun nasibah. Sudah capek-capek beramal ibadah, tasla naran hamiyah, dilempar juga ke neraka. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Bukan hanya niatnya, tapi juga caranya. Nggak bener caranya. Seumur hidup sholat subuh 3 rakaat. Gimana Pak? Emang nggak ada masjid di situ? Nggak ada al-hikmah, nggak ada pengajian yang ngasih tahu mana ibadah yang benar, mana ibadah yang keliru misalnya. Itulah perlunya syarat kedua, al-ikhlas, al-munafi syirik, yang akan membuang kotoran-kotoran ini, sampah-sampah ini terfilter menjadi ajaran yang murni seperti yang diajarkan Rasulullah dulu. Baik, pertanyaan dulu, silakan. Ini coba apa? Ya, silakan. Pak, tentang haji itu Pak, tadi katanya kan haji harus sesuai dengan waktunya itu Pak ya. Yap. Ya, iya, yang ngusulin itu dianggap sebagai cendekiawan muslim lagi Pak, gak usah sebut nama lah ya, cendekiawan muslim Indonesia, mengusulkan supaya haji itu jangan hanya bulan Zulhijjah, nanti numpuk di situ katanya. Inilah orang yang ilmunya secara logika masuk akal, masuk akal lah, tetapi secara Quran dan Sunnah ngawur pol, pakai pol ya Pak ya. Ngawur pol Pak. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya telah menetapkan. Nggak boleh kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan lalu kita merasa punya pilihan lain, itu nggak boleh ya. Nggak boleh sama sekali. Subuh nih, kalau subuh belum pada bangun nih katanya, kita azan jam 7 aja dah, udah agak rame katanya. Azan jam 7, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada datang orang. Kenapa Pak azan jam segini? Lah saya azan subuh nggak ada yang datang katanya. Iya juga ya. Ya tetap ngawur Pak ya. Gimana? Masa begitu ibadah? Nggak boleh sembarangan. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul nggak boleh dirubah sampai hari kiamat. Haji termasuk ibadah mahdoh, ibadah yang telah ditetapkan, syarat, cara, tempat dan lain-lainnya, termasuk jumlahnya, nggak boleh dilanggar itu. Ya. Jadi itu jawaban saya. Sesuatu yang masuk akal belum tentu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Pada saat Rasul berperang, Rasul pernah tidak berwudu tanpa mencopot apa ini namanya sorbannya dan tidak mencopot sepatu perangnya. Jadi pakai sepatu Nabi. Lalu yang dielap itu bagian punggung kakinya ini, dilap pakai air. Ali bin Abi Thalib melihat itu, kalau agama itu berdasarkan akal saja harusnya dilap bawahnya yang kotor, tapi tidak. Kalau pakai sepatu wudunya airnya itu di punggung sepatunya, itu di punggung kakinya ini, bukan di bawah telapaknya. Jadi kita nurut kalau soal ibadah yang sudah ditetapkan. Ya kalau di subuh 2 ya 2. Kenapa Ustadz subuh 2? Saya nggak bisa jawab tuh. Ya jawaban saya karena ditetapkan dulu. Kenapa nggak 3? Nanti kalau saya jawab saya ngarang juga Pak. Jadi nggak boleh. Ya sudah Rasul tetapkan 2, maghrib 3, ya sudah gitu ya. Mungkin karena cahayanya remang. Nggak ada cerita. Pokoknya Nabi tetapkan 2. Selesai. Ya. Begitu juga haji tidak boleh di luar bulan yang dimaksud. Ada lagi? Ya. Ya. Ada apa? Syahadat. Kalau perempuan tadi kan juga ada wajibnya syahadat itu di saat kapan wanita itu syahadat? Maksudnya kapan bisa syahadat itu gimana Pak? Mengucapkan. Saya bilang tadi tolong dicoret. Rukun Islam pertama bukan mengucapkan, coret itu mengucapkannya. Rukun Islam pertama bersyahadat. Apa arti bersyahadat? Paham. Berarti apa? Harus belajar. Sejak kapan belajar? Ya dari kecil harus diajarin.
Ya, siapa yang ngajarin? Orang tuanya. Kalau orang tuanya muslim. Jadi syahadat itu berarti, kalau syahadat itu mengucapkan, kapan Bapak mengucapkan 2 kalimat syahadat itu pertama kali? Coba jawab. Kapan Bapak mengucapkan 2 kalimat syahadat itu pertama kali? Coba jawab. Jangan tanya Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf saya udah tahu jawabannya. Waktu nikah katanya. Jadi sebelum nikah, kapan Pak? Coba. Waktu kecil. Umur berapa? Kan jadi bingung kita. Kita bersyahadat itu sudah disebut dalam surah Al-A'raf ayat berapa? 172 ya. Bahwa Allah sebelum meniupkan ruh kita ke perut ibu kita ya, itu umur 120 hari 4 bulan. Allah memanggil kita dulu, sini Pak Yusuf, alastu birabbikum wa ashhaduhum ala anfusihim, kami syahadati dia terhadap dirinya, alastu birabbikum, apakah saya ini Tuhan engkau? Qalu bala syahidna, ya kami bersyahadat. Baru dikirim ya. Lalu kemudian diingatkan dalam ayat itu, jangan sampai Pak Yusuf bilang lupa saya pernah bersyahadat. Oh, lupa Pak. Ini udah dikasih tahu lewat Quran sekarang, diingetin lagi bahwa Pak Yusuf kita semua pernah bersyahadat sebelum kita lahir. Maka Rasul menyebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir itu lahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Bapak ibunya menjadikan dia Nasrani, Yahudi, Nasrani, Majusi. Tidak disebut menjadikan dia Islam. Karena dia sudah Islam begitu lahir, walaupun lahir dari ibu yang kafir. Kullu mauludin, semua yang dilahirkan itu fitrah dalam kondisi Islam. Paham tuh Pak ya? Jadi syarat syahadat tadi berlaku buat laki-laki dan perempuan. Perempuan pun harus punya ilmu, perempuan pun harus murni ilmunya, bukan hanya laki-laki Pak. Gitu. Sama seperti syarat sholat tadi kan, diterimanya sholat. Ya, laki-laki waktu subuh, sholat subuh di waktu subuh, ya perempuan juga sholat subuh di waktu subuh, ya sama syaratnya. Gitu. Ada lagi? Ya, jadi bukan membacanya yang penting ya, bukan. Ya. Kita insya Allah begitu lahir, karena alhamdulillah Allah menakdirkan kita lahir dari orang tua muslim, bapak ibu muslim ya. Iya, jadi maka itu sebuah rezeki buat kita, dan kita kemudian tinggal memahaminya lagi. Kalau udah telat, saya baru tahu, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Alhamdulillah kita bisa ketemu di masjid, kita kemudian belajar, nggak ada kata terlambat. Belajar terus sampai akhirnya nanti ajalnya Pak Sam datang, ajal saya datang, ajal Pak Yusuf datang. Belajar terus, nggak pernah putus ya. Itu syarat syahadat itu. Terus masih banyak yang belum kita pahami ini. Begitu Pak ya. Dan terus dilaksanakan, jangan cuma dipelajari doang, ditumpuk catatannya banyak lalu nggak pernah dikerjain, ya, percuma juga ya. Jadi insya Allah pagi ini kita membahas 2 syarat. Nanti kita terusin lagi, masih ada beberapa syarat yang lain harus kita bongkar satu persatu. Yang pertama tadi adalah al-ilmu al-munafi lil jahal, ilmu pemahaman yang akan menolak kebodohan. Yang kedua al-ikhlas al-munafi lil syirik ya. Ikhlas itu akan menghilangkan syirik, kemurnian akan menghilangkan kotoran-kotoran yang ikut di dalamnya. Kadang-kadang ini kita udah nggak karu-karuan deh, itu udah ilmunya udah nggak jelas dari mana, tetapi kemudian disebut sebagai Islam, ini disebut sebagai Islam. Nggak ada Islam ngajarin kayak begitu misalnya. Nanti kan di hadapan Rasulullah bingung, ini bukan ajaran Islam. Enggak, Nabi bilang saya nggak pernah ngajarin kayak gitu. Itu belajar dari mana Islam model begini? Makanya Rasul meninggalkan wasiat itu bahwa bawalah Quran dan Sunnah. Dimanapun kita berada itu filternya, supaya kita mendapatkan Islam yang murni tadi, bukan Islam yang ngawur-ngawur tadi ya. Islam yang murni seperti insya Allah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Syaratnya kita harus belajar ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Pak Sam tuh ini nggak ada pertanyaan. Taib, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.